Mari kita bersikap anjali untuk memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo Buddhaya. Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama. Selamat bertemu kembali di Wihara Bodhiwangsa. Berbahagia sekali pada malam hari ini kita masih bisa menambah kebajikan kita dengan membaca parita, bermeditasi dan bersama-sama kita mengulang kembali khotbah yang disampaikan oleh Guru Agung kita Sang Buddha. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama, pada waktu awal pandemi COVID-19, di mana kita semua banyak kegiatan yang terpaksa harus berhenti, kemudian ada satu sutta atau parita yang kemudian menjadi trending topik. Jadi di mana-mana orang membicarakan tentang salah satu sutta ini, yaitu Ratana Sutta. Bahkan ada himbauan untuk kalau dari STI dan Magabudi, Wandani itu juga menghimbau supaya setiap hari diusahakan membacakan Ratana Sutta, baik itu di rumah maupun di wihara. Nah, mungkin Bapak Ibu masih ingat waktu itu. Nah, kira-kira apa yang menjadi alasan kenapa pada waktu itu kok Ratana Sutta dianjurkan atau disarankan untuk dibaca? Ada yang mau sharing mungkin? Kenapa kira-kira kok yang dipilih itu Ratana Sutta? Bukan sutta yang lain atau bukan parita yang lain. Jadi anjurannya itu baca Ratana Sutta setiap hari gitu. Pio mungkin tahu Pio? Ada yang mau sharing di sini kenapa? Mengusir dipercaya mengusir mara bahaya. Ada yang punya pendapat lain? Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama, memang Ratana Sutta itu dipercaya ya bisa mengusir mara bahaya. Dipercaya seperti itu karena berdasarkan latar belakang. Jadi ada latar belakangnya kenapa Sang Buddha kemudian mengkhotbahkan Ratana Sutta. Dan ini terjadi pada zaman Sang Buddha. Jadi pada waktu itu di salah satu kota di India yang namanya Vesali. Di Vesali itu ada satu malapetaka, satu bencana yang menimpa kota itu. Padahal biasanya kota Vesali itu kota yang makmur, kota yang maju, berkembang dengan baik. Tapi pada waktu itu ada bencana, ada malapetaka yang menimpa kota itu. Ada 3 bencana yang menimpa kota itu. Terjadi bersamaan. Yang pertama adalah paceklik. Paceklik itu boleh dikatakan barang-barang susah didapat, terjadi kekeringan, nggak seperti sekarang ini ya. Sudah seharusnya musim kemarau tapi masih musim hujan. Ya, terjadi kekeringan, kemudian gagal panen. Jadi mencari makanan itu susah, sehingga banyak orang yang meninggal, terutama kaum miskin yang tidak bisa mencari atau tidak bisa mendapatkan makan, akhirnya meninggal. Nah, kemudian karena di India pada waktu itu tradisinya adalah dikremasi, karena miskin tidak mampu untuk
mengkremasi ya akhirnya mayatnya cuman dibuang begitu saja. Nah akibatnya kalau mayat itu dibuang begitu saja kan menimbulkan bau yang tidak enak. Mungkin ada yang pernah membau mayat yang sudah sehari, 2 hari, 3 hari gitu? Belum pernah ya? Jadi saya pernah waktu itu tetangga saya ada yang meninggal, itu tidak ketahuan. Jadi akhirnya dicari-cari sudah 3 hari kok nggak keluar-keluar, orang ini kemana gitu. Ternyata di gedor-gedor rumahnya, pintunya dibuka gitu, ternyata sudah meninggal 3 hari yang lalu. Dan baunya itu luar biasa. Jadi pada waktu saya layat itu jarak 100 meter aja sudah bau, meskipun sudah dikasih macam-macam. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana mayat yang dibuang begitu saja menimbulkan bau yang busuk, bau yang tidak enak. Beda dengan kalau yang di Bali ya, Pak Putu, yang di Trunyan itu ya. Kalau di Trunyan itu memang di sana ditaruh di bawah pohon, tapi mayatnya tidak bau. Menurut ceritanya begitu, saya belum pernah ke sana. Jadi kalau saya lihat dari berita-berita, lihat di media sosial gitu, ada yang bilang bahwa di sana meskipun mayatnya cuma diletakkan, tidak dikubur, tapi tidak menimbulkan bau. Dan tradisi di daerah situ memang seperti itu. Hanya ada di daerah situ, tidak ada di daerah yang lain. Nah, kemudian bau busuk yang menyengat ini mengundang datangnya makhluk-makhluk halus, makhluk-makhluk jahat. Mereka senang dengan bau busuk itu. Jadi mereka datang. Menambah ketakutan warga. Sudah paceklik, nggak ada makanan, kemudian sering diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Kemudian juga karena bau busuk itu juga disukai oleh tikus, banyak tikus yang berkeliaran di sana, kemudian juga menimbulkan wabah penyakit. Mungkin kalau sekarang kita kenal dengan penyakit pes gitu ya, yang disebabkan oleh bakteri yang disebarkan oleh tikus. Jadi lengkap nih, ada 3 bencana. Ada paceklik, kemudian diganggu oleh makhluk halus yang jahat, kemudian juga adanya wabah penyakit. Makin wabah penyakit ini juga makin banyak orang yang meninggal, semakin banyak mayat yang cuma ditinggal begitu saja, tidak sempat dikremasi. Nah kemudian masyarakat atau rakyat protes ini, jadi mereka mengajukan melaporkan ke raja. Jadi mereka beberapa perwakilan itu datang ke raja, bilang begini, mereka menghadap ke raja, kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Padahal sebelum-sebelumnya, sejak zaman 7 generasi, menurut ceritanya begitu ya, 7 generasi sebelum-sebelumnya itu tidak pernah ada wabah seperti ini. Mesti ini ada ketidakadilan yang dilakukan oleh raja gitu. Jadi beberapa masyarakat, rakyat itu protes kepada raja seperti itu. Kemudian rajanya tidak marah, tidak terus, wah kamu semaunya sendiri tak hukum gitu, enggak. Jadi rajanya juga dia mau introspeksi. Kemudian dia mengundang kepada para penasehat, kepada para pembantu raja untuk istilahnya kalau sekarang diinvestigasi ya. Coba aku diinvestigasi, kira-kira kekurangan ketidakadilanku itu ada di mana. Nah dari hasil investigasi dari para penasehat dan pembantu raja ini ternyata memang nggak ada, raja sudah bertindak adil. Nah kemudian beberapa mereka mengusulkan, bahwa kita mengundang guru-guru spiritual. Pada waktu itu di India terkenal ada banyak guru-guru spiritual, tentunya termasuk Sang Buddha salah satunya. Di antara Sang Buddha juga ada guru-guru spiritual yang lain. Kalau kita mungkin pernah baca-baca cerita tentang riwayat hidup Sang Buddha itu ada beberapa guru spiritual, ada Sanjaya, ada Nigantanataputa dan sebagainya, banyak sekali. Nah beberapa mengusulkan, kalau kita mengundang guru-guru spiritual tuh yang mereka juga punya banyak pengikut, pasti ini lenyap deh gitu. Jadi para penasihat raja mengusulkan seperti itu. Kemudian mereka berdiskusi, akhirnya
raja memutuskan untuk mengundang Sang Buddha. Nah, pada waktu itu dicari tahu Sang Buddha ada di mana. Ternyata Sang Buddha ada di Rajagaha. Jadi agak jauh dari kota Wesali. Kemudian raja ini mengutus dua pangeran Licawi. Jadi itu di Wesali adalah suku namanya suku Licawi. Jadi dua pangeran Licawi diutus untuk mengundang Sang Buddha agar berkenan untuk hadir ke kota Wesali. Pada waktu itu Sang Buddha ada di Rajagaha yang dilayani oleh Raja Bimbisara. Nah, kemudian kedua pangeran ini menghadap kepada Raja Bimbisara. Sebenarnya Raja Bimbisara tidak berkenan karena masih ingin melayani Sang Buddha. Tetapi Raja Bimbisara juga raja yang bijaksana. Raja Bimbisara meminta kepada kedua pangeran ini untuk langsung menghadap Sang Buddha saja. Beliau berkenan apa tidak. Pada waktu itu Sang Buddha beserta 500 biku sedang berada di Rajagaha. Nah, kemudian pada saat kedua pangeran Licawi ini menghadap kepada Sang Buddha untuk memohon agar berkenan untuk datang ke kota Wesali agar bisa menghalau bencana yang ada di sana, Sang Buddha pada waktu dengan kekuatan mata batinnya melihat bahwa pada saat ini kalau nanti beliau membabarkan yang nanti akan kita kenal dengan nama Ratana Sutta ini, maka dikatakan di situ ini ada 100.000 koti sistem dunia. Kekuatan perlindungannya akan menjalar ke 100.000 koti sistem dunia. Satu koti itu sekitar 10 juta. Kalau 100.000 dikalikan 10 juta ya berarti 1 miliar ya. 1 miliar sistem dunia menurut ceritanya begitu. Kemudian 84.000 makhluk akan menembus Dhamma di akhir sutta. Nah, melihat kekuatan yang luar biasa pada saat nanti Sang Buddha akan berkunjung ke Wesala untuk membabarkan yang nanti kita kenal dengan nama Ratana Sutta ini, maka Sang Buddha berkenan untuk hadir di sana. Nah, kemudian Raja Bimbisara mengumumkan kepada masyarakat bahwa Sang Buddha akan berkunjung ke kota Wesali. Kemudian Sang Raja Bimbisara ini merapikan jalan, menghias jalan yang akan digunakan Sang Buddha untuk menuju ke kota Wesali. Jadi pada waktu itu antara Rajagaha dengan Wesali itu harus melewati Sungai Gangga. Jadi Raja Bimbisara merapikan jalan dari Rajagaha sampai ke Sungai Gangga. Bahkan juga Raja Bimbisara sudah menyiapkan perahu yang sudah dihias dengan baik, sudah dihias dengan indah untuk mengantar kepergian Sang Buddha menuju ke kota Wesali. Kemudian selama 5 hari perjalanan, cukup jauh ya, Raja Bimbisara menemani Sang Buddha sampai ke pinggir Sungai Gangga. Nah, mendengar itu, kemudian warga kota Wesali juga tidak mau kalah. Mereka juga melakukan persembahan kepada Sang Buddha, kemudian merapikan jalan dari Sungai Gangga menuju ke kota Wesali. Pada saat Raja Bimbisara akan melepas kepergian Sang Buddha menaiki perahu, Raja Bimbisara memberikan persembahan yang besar kepada Sang Buddha dan para pengikutnya. Kemudian pada waktu itu berangkatlah perahu menyeberangi Sungai Gangga. Nah, pada saat hampir mencapai seberang, mulai mendung gelap sekali. Kemudian pada saat Sang Buddha turun dari perahu sampai ke tepi sungai, terjadilah hujan yang sangat lebat. Menurut ceritanya begitu. Jadi hujan yang sangat lebat ini akhirnya bisa menghanyutkan mayat-mayat yang tadi berserakan itu, sampai semua mayat-mayat itu hanyut masuk ke Sungai Gangga. Dan kota itu menjadi bersih. Nah, pada saat itu Raja para dewa, Dewa Saka, itu juga turut hadir ikut mendampingi Sang Buddha menuju ke kota Wesali. Jadi menurut ceritanya begitu.
Nah, kemudian selain itu juga sambutan yang meriah juga diberikan oleh masyarakat Wesali karena begitu senang mendengar Sang Buddha akan datang, mereka menyambut. Dan pada saat para dewa datang, ini kekuatan para dewa ini membuat makhluk-makhluk jahat tadi sudah begitu tahu kekuatan para dewa, mereka menurut cerita ini lari, terbit-bit takut dengan kekuatan para dewa. Jadi sudah sebagian bencana hilang. Jadi tadi mayat-mayat sudah hanyut, kemudian beberapa makhluk halus, makhluk-makhluk jahat ya mungkin bisa semacam asura gitu yang sering mengganggu manusia begitu. Ini sudah sebagian takut dengan kekuatan para dewa. Nah, kemudian ketika Sang Buddha sampai di gerbang kota Wesali, di gerbang kota, kemudian beliau mengundang Bante Ananda, kemudian berkata kepada Bante Ananda, "Wahai Ananda, pelajarilah Ratana Sutta ini. Setelah mengambil barang-barang yang untuk persembahan, tolong kamu buat perlindungan sambil berjalan bersama para pemuda Licawi di berkeliling kota." Jadi pada waktu itu, kemudian Sang Buddha membabarkan Ratana Sutta pertama kali kepada Bante Ananda, kemudian Bante Ananda mengulang kembali, mengucapkan kembali Ratana Sutta, kemudian memercikkan tirta pemberkahan di sepanjang gerbang, sepanjang kota Wesali. Nah, selesai itu makhluk-makhluk yang tadinya masih bersembunyi, makhluk-makhluk jahat yang tadinya masih belum pergi dengan adanya kekuatan para dewa itu, menurut cerita itu dengan setelah Bante Ananda memercikkan air pemberkahan ke sana, membacakan Ratana Sutta, makhluk-makhluk ini pergi semua. Seketika setelah para makhluk halus ini meninggalkan kota Wesali, penyakit-penyakit yang menimpa warga kota Wesali juga seketika itu mereda. Kemudian orang-orang di sana bergembira melakukan persembahan kepada Bante Ananda dengan wangi-wangian, dengan bunga-bunga, menghias kota, kemudian mempersiapkan balai kota untuk pertemuan di mana mereka mengundang Sang Buddha untuk hadir di sana. Dan pada saat itu setelah tempatnya disiapkan, Sang Buddha kemudian duduk di tempat yang telah dipersiapkan, kemudian para biku, kemudian raja dan masyarakat yang ada di situ menempatkan diri sesuai dengan tempatnya yang layak. Pada saat itulah Sang Buddha membabarkan Ratana Sutta kepada semua orang yang hadir di situ, termasuk kepada para dewa, karena para dewa juga masih ada di situ. Jadi ini latar belakang kenapa Ratana Sutta ini dibabarkan oleh Sang Buddha. Jadi mendengar ini semua, tentunya ini yang menjadi alasan kenapa pada saat wabah kemarin kemudian menganjurkan untuk membaca kembali Ratana Sutta. Tetapi ya wabah COVID-nya tetap jalan, ya kan? Tidak serta-merta terus lenyap begitu. Ya. Jadi tentunya beda ya kalau yang baca Sang Buddha tentunya ya sama yang baca kita tentunya beda. Kelasnya itu beda. Ya, kelasnya Sang Buddha dengan kelasnya kita beda. Jadi karena kelasnya Sang Buddha memang Sang Buddha itu sudah sempurna, jadi ya para dewa pun turut mendukung. Tapi paling tidak harapannya adalah supaya kita juga terkondisikan dengan pikiran-pikiran yang baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedang. Jadi begitu dahsyatnya Ratana Sutta ini sehingga terkenal sampai kemudian pada saat terjadi wabah, biasanya kalau ada malapetaka atau ada bencana itu yang dianjurkan dibaca adalah Ratana Sutta ini. Nah, Ratana itu artinya permata, atau kalau di dalam parita disebut dengan mustika, mungkin juga karena permata itu macam-macam ya.
Jadi permata itu macam-macam, yang paling berharga mungkin menurut penulis buku ini adalah mustika. Jadi sesuatu yang berharga. Nah, yang dimaksudkan permata di sini apa? Jadi kalau mungkin Bapak Ibu bisa buka di Ratana Sutta, jadi yang termasuk Ratana Sutta di situ adalah 3 permata, yaitu permata Buddha, permata Dhamma, dan permata Sangha. Jadi di dalam literatur Buddhis, Buddha, Dhamma, dan Sangha itu dianggap sesuatu yang sangat-sangat berharga. Seperti halnya permata. Bahkan lebih dari itu sebenarnya. Karena tidak ada perumpamaan lain yang melebihi berharganya daripada permata atau mustika, maka Sang Buddha mengistilahkan Buddha, Dhamma, Sangha itu sebagai mustika atau sebagai permata. Nah, kalau kita lihat dari 17 syair yang ada di sana, maka sebenarnya bisa diringkas menjadi 3 hal. Yang pertama adalah pujian akan keagungan dari 3 permata, yaitu pujian akan keagungan Sang Buddha. Itu kita bisa lihat pada syair ketiga, mungkin bisa dibuka bersama-sama. Di syair ketiga itu ada kata-kata nano samang ati tata gatena. Nano samang ati tata gatena. Jadi Sang Buddha yang dipuji dengan segala keunikannya yang tiada tara. Tiada apapun di alam semesta ini yang bisa menyamainya. Nano samang ati tata gatena. Meskipun di situ juga disebutkan tiada mustika yang menyamai ini, pada Buddha terdapat mustika seperti ini gitu. Tapi yang terutama adalah pada bait ketiga itu. Nano samang ati tata gatena. Sang Buddha yang dipuji akan keunikannya karena tiada apapun di alam semesta ini yang bisa menyamainya. Kemudian pujian yang kedua akan keagungan Dhamma. Itu bisa dilihat dari bait ke-12. Mungkin harus ngitung satu-satu ya. Karena di situ nggak ada nomornya. Kalau ada yang download di Play Store itu ada nomornya. Jadi yang punya di HP bisa dicek, itu ada nomornya. Kalau di syair ke-12 itu dikatakan tatu pamang damawarang ade sayi nibana gaming paramang hitaya. Jadi Dhamma itu merupakan ajaran yang mengajak kita, menuntun kita kepada kebajikan dan menuntun kita pada nibbana, kebebasan. Jadi itulah kekuatan atau keagungan dari Dhamma. Jadi kalau sebelumnya mungkin juga ada beberapa sebenarnya pada mustika Dhamma terdapat ini, pada mustika Dhamma terdapat ini gitu. Tapi yang lebih utama adalah pada bait ke-12. Kemudian yang ketiga tentang pujian tentang keagungan Sangha itu terdapat pada bait ke-8. Ya bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dikatakan tatu pamang sapurisang wadami yo arya sacani aweca pasati. Jadi Sangha merupakan tempat penyadar makhluk akan 4 kebenaran mulia. Sehingga mencapai sapurisa yang sudah mencapai pencerahan. Mencapai pencerahan bisa memahami 4 kebenaran mulia. Jadi Sangha ini adalah makhluk-makhluk suci, makhluk-makhluk yang sudah mencapai pencerahan. Ada Sotapana, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Jadi inilah keagungan dari Sangha. Nah, kemudian di 3 bait terakhir itu dikatakan bahwa setelah memahami keagungan Tiratana,
tiga mustika atau tiga permata ini, kita diajak bersama-sama untuk menghormat Buddha, Dhamma, dan Sangha, agar kita bisa mendapatkan kesejahteraan. Jadi tidak hanya memuji keunikannya, memuji keagungannya, tetapi juga kita diajak bersama-sama untuk menghormat pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, menghormat tiga permata ini, menghormat tiga mustika ini. Nah, lalu bagaimana caranya menghormat? Mungkin di dalam ceramah-ceramah yang lain kita sudah sering mendengar bagaimana kita menghormat Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan cara yang benar. Jadi pada intinya, kita menghormat Buddha itu adalah menjadikan Buddha ini sebagai tujuan hidup kita. Jadi tujuan hidup kita sebagai umat Buddha adalah mencapai pencerahan. Nah, itu cara kita menghormat. Kita berupaya supaya kita itu bisa sampai ke sana. Itulah cara menghormat Buddha yang benar. Kita jadikan Buddha ini sebagai tujuan hidup. Pencerahan sempurna ini sebagai tujuan hidup. Sehingga nanti apapun langkah kita itu akan menuju ke sana, bukan menjauh dari pencerahan. Nah, dengan begitu kita bisa dikatakan benar-benar menghormat kepada Buddha. Kemudian yang berikutnya, menghormat Dhamma. Bagaimana cara kita menghormat Dhamma? Dhamma adalah ajaran dari Sang Buddha. Nah, cara menghormat Dhamma yang benar adalah menjadikan Dhamma sebagai pedoman hidup yang akan menuntun kita pada Nibbana. Jadi untuk mencapai tujuan, mencapai pencerahan gimana? Kita gunakan Dhamma sebagai pedoman hidup. Kita gunakan Dhamma, ajaran-ajaran dari Sang Buddha. Jadi misalnya kita ada masalah, kita bisa memahami dengan hukum karma atau mungkin dengan paticca samuppada, sebab akibat yang saling bergantungan, atau mungkin dengan 4 kebenaran mulia. Nah, semampu kita, jadi sepemahaman kita gunakan Dhamma ini sebagai pedoman. Jadi kalau kita menghadapi masalah, kita menghadapi bencana misalnya, ya kita tidak kemudian serta-merta dengan percaya bahwa nanti kalau kita baca parita pasti bencananya hilang, itu enggak. Jadi itu bukan dengan pemahaman yang benar, tetapi kita gunakan Dhamma sebagai pedoman hidup, itu kita jadikan itu dengan pengertian benar. Jadi kalau ada seperti ini, kita kenal ada anicca, ada dukkha, ada anatta, oh kita mengerti. Ini pun pasti akan berlalu. Kemudian kita bisa mencari solusi bagaimana supaya bencana ini bisa kita atasi. Nah, itu cara kita menggunakan Dhamma sebagai pedoman hidup. Kemudian yang berikutnya adalah menghormat Sangha. Bagaimana cara kita menghormat Sangha? Menghormat Sangha bukan berarti terus kita hanya memuja-muja kepada para biku, itu bukan seperti itu. Menghormat Sangha itu adalah menjadikan Sangha ini sebagai panutan. Menjadikan Sangha sebagai panutan. Sebagai suri teladan dalam berjuang. Bagaimana Sangha itu dalam arti yang sesungguhnya adalah mereka yang sudah mencapai pencerahan. Jadi dari Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat itulah yang sesungguhnya Sangha atau Arya Sangha. Kita jadikan Arya Sangha ini sebagai panutan, sebagai suri toladan. Bagaimana mereka bisa berjuang mengikis musnahnya kilesa atau pengotor batin. Bagaimana bisa mereka mengikis musnahnya nafsu, lenyapnya nafsu, sehingga bisa mencapai pencerahan. Apakah itu Sotapanna, apakah itu Sakadagami, Anagami, ataupun Arahat. Jadi kita bisa melihat contoh
nyata dalam kehidupan sehari-hari itu, oh seperti ini. Karena sangga ini adalah pelaksana-pelaksana dhamma yang sudah benar-benar mencapai apa yang seharusnya dicapai. Jadi kalau kita menghormat sangga yang benar adalah dengan cara itu. Kita menggunakan sangga sebagai panutan, sebagai suri teladan, bagaimana mereka menjalani hidup di dunia ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama, jadi itulah yang diharapkan dari Ratana Sutta. Bagaimana kita memahami Ratana Sutta bukan hanya sebagai parita atau mungkin kita anggap sebagai mantra. Lebih parah lagi ya kalau kita anggap sebagai mantra, karena biasanya kalau dianggap sebagai mantra itu manjur sekali. Jadi kalau mantra dibacakan pasti simsalabim jadi gitu ya. Jadi kalau kita anggap sebagai mantra itu berarti kita punya pandangan salah. Tapi kita memahami Ratana Sutta itu, kita lihat bagaimana isinya, kemudian kita renungkan, oh ternyata seperti ini. Dengan memiliki pemahaman yang benar, maka kita bisa memahami Ratana Sutta ini dengan baik. Dan apabila kita nantinya akan mengalami malapetaka atau ada bencana yang menimpa kita, kita tidak serta-merta terus pokoknya oh kalau ada bencana ini paritanya ini, ada bencana ini paritanya ini kayak gitu. Kadang-kadang kita suka latah. Jadi misalnya kalau selain Ratana Sutta ada juga yang Karanaya Metta Sutta itu, yang latar belakangnya adalah pada waktu itu ada banyak biku yang bermeditasi di hutan diganggu oleh makhluk halus, kemudian Sang Buddha memberikan Karanaya Metta Sutta, dibacakan Karanaya Metta Sutta, akhirnya biku-biku itu bisa terbebas dari gangguan makhluk halus. Nah kadang-kadang kita dengan melihat latar belakangnya terus serta-merta kalau ada makhluk halus bacain Karanaya gitu ya. Nah kadang-kadang kita salah pengertian seperti itu. Termasuk yang tadi kalau ada bencana kita bacakan Ratana Sutta. Jadi kita anggap parita itu sebagai mantra. Itu adalah pandangan salah. Jadi dengan pemahaman ini, dengan adanya pemahaman kita tentang Ratana Sutta ini, semoga nanti kalau misalnya kita terkena bencana, kita tidak mudah putus asa. Kita mau berjuang bagaimana mencari solusi. Kita gunakan Dhamma sebagai pedoman hidup. Kita jadikan Sangga sebagai suri teladan kita. Dan kita jadikan Buddha sebagai tujuan hidup kita. Dengan begitu, seperti yang diharapkan oleh Ratana Sutta, dikatakan semoga kita akan mendapatkan kesejahteraan. Jadi harapannya seperti itu. Jadi kita memahami parita itu, seperti yang diharapkan di parita, kita mendapat kesejahteraan. Tentunya kita bisa mendapatkan kesejahteraan kalau kita bisa memahami dengan benar sutta atau parita yang kita baca. Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama, saya kira apa yang saya sampaikan pada sore hari ini cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Dan yang penting adalah bisa membawa kita pada praktek Dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira cukup sekian. Sabe sata bhavantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.